Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudi Putri, NIM 878368202. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran pemantapan kemampuan mengajar di kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Miss. How are you today? Fine, thank you. Oke, bagus. Nah, sebelum kita belajar, lebih baiknya kita berdoa agar pelajaran yang kita pelajari nanti dapat kita pahamin, enak dan bermanfaat buat kita. Ayo, doa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan. Ya, tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wadil islami dinal wadil muhammadin nabiyya wa rasulah. Atina aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kepahaman yang sempurna. Amin. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu ya, nak. Bisa kan? Oke. Tepuk semangat. Semuanya. Bersemangat sekali, nak. Oke, selesai. Nah, selanjutnya, Ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi lagu nasional. Kepada seluruh siswa, Ibu harapkan berdiri. Berdiri ya. Oke. Sudah siap? Oke, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dulu ya, baru nanti kalian. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Semuanya. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Bagi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, alhamdulillah. Ibu silakan duduk kembali, sayang. Nah, selanjutnya perhatikan Ibu. Semuanya hadapannya ke depan. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Namanya yang Ibu panggil, silakan bilang hadir. Bisa? Oke, yang pertama, Fikri Ardani, Hadir, Bu. Alvarez, Hadir, Bu. Alvan Ramadhani Tanjung, Hadir, Bu. Arka, Hadir, Bu. Asika, Askapian, Kaira, Felisa, Hanif, Ibadur Rahman, Kevin, Hadir, Bu. Okavi, Hadir, Bu. Muhammad Dito, Hadir, Bu. Faiza Arkana, Hadir, Bu. Nadira, Hadir, Bu. Putri Aisyah, Teguh Gamila, Bu. Yuriko, Marwa, Hadir, Bu. Aska Pasana. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah ya, nak, semuanya hadir. Oke, tidak ada absen maupun apa. Nah ya, selanjutnya, nah pelajaran kita hari ini yang akan kalian pelajari itu mengenai hidup rukun, di mana kita akan mempelajari tentang pengertian hidup rukun dan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan teman-temanmu. Dan nanti kita juga akan menggambar, ya nak, menggambar tentang kehidupan rukun, ya, menggunakan
alat-alat yang sudah kalian sediakan dari rumah. Kalian sudah siap untuk belajar dan berkarya hari ini? Ya, Bu. Oke, bagus. Nah, selanjutnya, pelajaran hari ini berada di buku tema 1, subtema 1 tentang hidup rukun yang ada di rumah. Ayo buka bukunya. Nah, halaman 57. Halaman 57. Nah, oke. Nah, kalian perhatikan di buku itu. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu hidup rukun. Hidup rukun artinya itu hidup dengan berdamai. Ya, tanpa pertengkaran, saling menghormati dan saling membantu. Contohnya hidup rukun yang ada di rumah, contohnya kalian menghormati orang tua. Terus, kalian membantu orang tua dalam pekerjaan rumah. Pada saat kalian dipanggil sama orang tua, kalian langsung nyaut. Jangan pada saat dipanggil kalian tidak nyaut. Itu ya, saling membantu, kerjasama. Oke, sedangkan hidup rukun yang ada di sekolah itu apa, saling tolong menolong, saling menghargai. Contohnya apa? Pada saat temanmu tidak tahu materi yang sudah dipelajari, namun kamu tahu, kamu jangan pelit, kamu bantu kawanmu. Tapi tidak boleh ngasih contekan, tapi ngasih tahu aja boleh, mengarahkan juga boleh. Ya, Nah, hidup rukun ada 2 yang harus kalian pahami. Pertama, harus apa? Menjawab apa? Saling bekerja sama. Agar apa, Bu, bekerja sama? Agar pekerjaan kalian cepat, lebih mudah, dan saling tolong menolong atau menyenangkan. Pada saat kalian saling tolong menolong, bekerja sama, kalian akan menyenangkan pekerjaan itu. Yang kalian lakukan pekerjaannya akan menyenangkan. Ya, lebih mudah dan lebih cepat. Nah, kedua, apa itu, Bu? Toleransi. Kenapa kita harus toleransi, Bu? Agar apa? Agar saling menghargai perbedaan antara orang lain. Nah, setiap orang itu memiliki perbedaan yang sendiri. Misalkan Aska memiliki misalkan pendapat dia sendiri. Nadira juga punya pendapat. Nah, jadi kalau kalian memiliki perbedaan yang berbeda, hidupkan toleransi itu, saling menghargai. Hidupkan. Misalkan si Aska sama Nadira berdiskusi. Pendapat si Aska ini, pendapat Nadira beda lagi. Nah, coba jangan saling menolak, tapi saling menghargai, saling menerima. Ya, itulah kalian harus menghidupkan toleransi tersebut. Bisa? Begitu juga hidup rukun yang ada di rumah. Kalian harus menghidupkan rasa toleransi antar keluarga. Misalkan kamu dengan adik kamu dengan orang tua kamu dengan abang kamu. Satu rumah pun kita memiliki prinsip yang berbeda-beda atau pendapat yang berbeda-beda. Ya, misalkan abangmu itu orangnya tegas, kamu orangnya ingin dimanja. Nah, karena kamu dibilang sama abangmu, misalkan si Felisa, jangan tidur malam-malam, kata si kakaknya atau abangnya. Ya, ini contoh ya, tapi Felisanya orangnya maunya itu kalau tidur ditemani sama orang tuanya. Nah, karena orang tuanya itu, karena si Felisa sudah besar, tidak boleh lagi lah ya kan ditemani orang tuanya kan. Nah, jadi dia ada aja kegiatannya. Bilang abangnya atau bilang kakaknya, Felisa jangan tidur malam-malam. Aku nggak bisa loh bang tidur. Padahal dia itu orangnya kalau tidur nggak bisa kalau tanpa orang tua atau mamanya. Nah, jadi kamu harus menumbuhkan rasa toleransimu. Ikutin omongan abang. Karena apa yang dibilang orang tua atau orang yang lebih tua itu baik untuk kita. Dengarkan, oh iyalah mama, iyalah saya tidur lah, iyalah bang aku tidur. Ya, gitu ya bisa kan Misalkan ini juga mamanya ini si Felisa, bantuin mama lah pekerjaan rumah, itu nyuci piring belum selesai. Nah, kamu juga harus mengerti keadaan orang tuamu, ya, karena orang tua itu kan pekerjaannya banyak kan, apalagi mama kan. Jadi sebagai anak kita harus bekerja sama, ya, harus saling membantu, harus saling toleransi sama orang tua. Bisa kan? Kita membantunya dalam pekerjaan rumah. Oke, sekarang, Ibu tanya dulu Faiza. Tadi
Arti dari bekerja sama itu apa, Nak? Arti bekerja sama itu apa? Agar apa? Agar pekerjaan, iya, pekerjaan yang lebih cepat, lebih mudah, dan pekerjaan itu sangat menyenangkan jadinya. Oke, selanjutnya ibu tanya dulu Fikri. Arti toleransi itu apa, Nak? Iya, menghargai, pintar, saling menghargai atau saling tolong menolong antar orang lain, antar keluarga atau antar teman. Nah, ya kan, itulah dia. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi ya, materi diskusi. Nah, Ibu di sini akan membagi kelompok kecil. Jadi kelompoknya itu per bangku aja ya, Nak. Ya, setiap bangku. Ini Asika sama Putri Aisyah, Fikri sama si Marwa, si Aska sama Nadira, dan begitu pun juga dengan yang lain ya. Bisa kalian satu bangku. Nah, tugasnya sekarang kalian tulis di buku. Oke, tulis, ambil bukunya, ambil pulpennya, tulis ya, Nak. Nomor 1. Ya, tuliskan contoh. Tuliskan contoh kegiatan ya, hidup rukun, kegiatan hidup rukun yang ada di rumah, sudah? Oke. Nomor apa? Selanjutnya nak koma dulu, koma. Sebanyak, udah tahu. Sebanyak 4 contoh. Nomor 2 ya, Nak. Tuliskan 4 contoh kegiatan hidup rukun yang ada di rumah. Di sekolah, maaf. Yang ada di sekolah nomor 2 ya, Nak. Yang ada di sekolah. Oke, sekarang kalian kerjakan bersama teman kelompokmu. Nah, ya, Nak, bisa kan? Nah, kerjakanlah. Iya, harus sama ya, jawabannya sama-sama kelompoknya ya, Nak. Bersama kelompoknya jawabannya harus sama. Bisa kan? Oke, kerjakan dengan hikmat ya, Nak. Kerjakan dengan bersama kawanmu. Tidak ada suara, ya. Kerjasama dengan teman sebangkumu. Oke, yuk mulai. Oke, baiklah semuanya sudah selesai ya. Kalian berdiskusi. Silakan duduk, Nak. Silakan duduk. Oke. Nah, sekarang Ibu mau dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya yang mengenai tentang contoh hidup rukun yang ada di rumah dan ada di sekolah. Nah, di sini Ibu tanya, siapa yang mau maju? Kelompoknya. Oke, silakan kelompok Fikri dan Faiza. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu mau kalian diam, dengarkan kawanmu mau mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ayo, mulai. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain diam ya, dengarkan kawannya semua. Silakan, Nak. Selamat pagi. Ini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya hidup rukun di rumah dan sekolah. Nah, kita bisa membantu orang tua dalam pekerjaan rumah seperti menyapu atau mencuci piring. Dengan membantu pekerjaan menjadi lebih ringan dan kita menunjukkan kasih sayang kepada orang tua. Berbagai mainan dengan saudara dapat menghindari pertengkaran dan membuat kita lebih akrab dengan saudara kita. Ketika makan bersama keluarga setiap hari dapat mempererat penghubungan dan membuat suasana rumah menjadi lebih hangat dan menyenangkan. Tempat menghormati anggota keluarga
yang lebih tua dengan cara berbicara sopan dan dengar nasihat mereka, menunjukkan bahwa kita menghargai mereka. Dengan menerapkan perilaku tersebut, kita dapat menciptakan suasana rumah yang harmonis dan penuh kasih sayang. Baiklah, mungkin itu saya. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya hidup rukun di sekolah yang telah saya diskusikan bersama kelompok saya. Pertama, kita bisa belajar bersama dengan teman. Dengan belajar bersama kita dapat saling membantu memahami pelajaran yang sulit dan memperkuat persahabatan. Kedua, bermain bersama tanpa membedakan teman. Kita harus bermain dengan semua teman tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang mereka. Ini akan membuat suasana sekolah menjadi menyenangkan dan harmonis. Ketiga, menghormati guru dan staf sekolah. Kita harus bersikap sopan, mendengarkan nasihat mereka dan mematuhi peraturan sekolah. Dengan begitu kita menunjukkan sikap hidup rukun di sekolah. Keempat, menjenguk orang yang sakit. Ketika ada teman yang tidak masuk karena sakit, kita bisa menjenguk atau mengirimkan pesan semangat. Ini menunjukkan bahwa kita peduli dan menghargai teman kita. Dengan menerapkan perilaku tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang rukun, damai, dan menyenangkan untuk belajar. Bahkan mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk pembelajaran SBDP, yaitu seni budaya dan prakarya. Nah, sebelum kalian menggambar, Ibu akan menjelaskan apa itu seni dalam bergambar. Nah, seni dalam bergambar terdiri dari garis, warna, dan bentuk. Ya, nah, di mana kita kenal dulu satu-satu. Apa itu, Bu? Warna. Warna adalah terdiri dari warna gelap dan terang. Yang kita kenal itu jenis-jenis warnanya apa aja? Ada warna merah, kuning, hijau, terus biru, ungu, ya nak, pink, jingga, dan banyak lainnya ya. Selanjutnya garis. Garis ada jenisnya lagi, apa itu? Garis lurus dan garis melengkung. Ya. Nah, selanjutnya bentuk. Bentuk apa itu, Bu? Bentuk terdiri dari misalkan bentuk bulat, bentuk kotak, dan segitiga. Contohnya apa, Bu? Bisa dari segitiga itu kita bisa menggambar apa? Menggambar rumah. Bulat bisa menggambar apa? Bola, dan banyak lainnya. Nah, perhatikan ke depan semuanya. Ibu di sini ada megang contoh gambar. Ya, kita masih berkenaan tentang hidup rukun. Kita akan menggambar dari contoh yang ada di kertas yang udah ada di tangan Ibu ini. Ini contoh ini. Hidup rukun, gambar hidup rukun yang ada di rumah. Contohnya, misalkan ini yang gambar pertama. Anak yang sedang membuang sampah. Nah, dia karena membantu orang tuanya membuang sampah. Kedua, mengepel rumah, membersihkan rumah. Selanjutnya, dia membantu ibunya mengangkat jemuran. Ini merupakan contoh hidup rukun yang ada di rumah. Inilah nanti yang akan kalian gambar ya, nak. Selanjutnya, contoh gambar hidup rukun yang ada di sekolah. Ini, membantu temannya yang sedang bersedih, yang sedang meminta bantuan. Selanjutnya, tidak saling bertengkar, sesama teman. Nah, sekarang Ibu minta kalian menggambarkan kertas yang sudah Ibu kasih ke kalian ini. Nah, gambarlah contoh dari hidup rukun, maupun itu di sekolah, maupun itu di rumah. Satu gambar saja, bisa, nak? Oke, sekarang kalian bisa memulai gambarnya. Oke, Ibu persilakan, gambarlah.
untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil gambarnya. Ya nak, tunjukkan sama teman-teman kalian hasil gambar kalian dan berikan makna dari gambar kalian tersebut. Bisa? Bisa. Oke, di sini gue tanya siapa yang mau maju duluan? Oke, 2 orang. Marwa lah dulu ya. Oke ya, silakan maju Marwa. Ini gambar saya, ibu dan teman-teman saya menggambar tentang hidup rukun di rumah. Gambar ini saya sedang membantu orang tua menyiram tanaman di kebun rumah dengan membantu orang tua kita menunjukkan sikap hidup rukun dalam keluarga. Oke, tepuk tangan untuk Marwa. Selanjutnya Skapar Zana. 2 orang saja ya nak. Oke, inilah hasil gambar punya Skapar Zana. Silakan Skapar presentasikan hasil gambar mana ya? Ini gambar saya, ibu. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Skapar Zana. Oke. Nah, itulah hasil dari gambar teman kita. Mereka dua sudah berani mempresentasikan, sudah berani, sudah pandai menggambar. Ya nak, sudah pandai juga dia mempresentasikan hasil karyanya. Oke, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Untuk gambar, silakan kalian kumpul ke depan. Semuanya, silakan kumpul ke depan. Bukan kabarnya. Mana dia, Pak? Bu, apa kumpul? Oke, terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan baik. Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran tentang hidup rukun dan menggambar hidup rukun yang ada di rumah maupun di sekolah? Oke, Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian? Senang. Oke, terus apa yang dapat kalian pelajari? Apa? Apa? Agar apa nak? Lebih rukun. Dapat kita ambil pelajarannya pertama dari tolong menolong. Ya nak, dengan tolong menolong kalian sudah tahu bahwa itu merupakan salah satu dari hidup rukun. Terus pengertian tentang hidup rukun. Ya nak, oke. Nah, sekarang masukkan bukunya ke dalam tas. Kita akan pulang masukkan ke dalam tas. Oke. Nah, jadi ada pesan yang mau Ibu sampaikan sama kalian bahwa hidup rukun adalah hidup yang saling berdamai, tidak saling bertengkar, ya nak. Nah, ada 2 prinsip yang harus kalian tanamkan, yaitu bekerja sama dan saling toleransi sesama manusia. Bisa kan? Nah, sekarang selanjutnya ketua kelas pimpin doa mau pulang nak.